Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di IST, edukasi seputar teknologi ya. Nah, kita lanjut di materi yang sebelumnya ya. Materi sebelumnya kita juga kemarin membahas mengenai perkakas ya. Jadi macam-macam perkakas, palu, terus ada kunci pas, kunci ring, ada obeng dan sebagainya. Itu merupakan perkakas ya, yang sangat mudah kita temuin di rumah biasanya ya, kayak kemarin ya kita bahas mengenai palu ya itu. Nah, untuk di materi saat ini saya akan sedikit membahas mengenai tip merawat perkakas ya, bagaimana melakukan perkakas yang baik dan benar. Ikuti videonya. Nah, jangan lupa juga like, subscribe dan komen ya, jadi biar channel ini selalu memberikan informasi edukasi yang baik dan semakin berkembang, semakin maju ke depannya ya. Mohon doanya dan dukungannya ya, dengan cara subscribe. Nah, kalau emang materi ini bermanfaat, tolong di share ya ke kawan-kawannya. Baik. Nah, bagaimana sih tips perawatan, melakukan perawatan pada perkakas ataupun hand tool? Nah, hand tool itu atau perkakas merupakan alat yang sering digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari ya, baik untuk pribadi seperti di rumah ataupun di bengkel-bengkel ya. Biasanya kan ada juga itu ya, dari bengkel pasti ada ya alat-alat seperti itu. Nah, untuk kali ini akan kita bahas mengenai bagaimana tips merawatnya. Nah, perawatan yang pertama ini ya, yang perlu diingat adalah jangan disimpan perkakas di atas mesin. Nah, kenapa? Ayo, ada yang tahu? Nah, perkakas di atas mesin resikonya cukup bahaya ya, dikarenakan bisa saja terjadi kecelakaan kerja, dan menaruh perkakas di atas mesin sangat beresiko ya. Dikhawatirkan ketika mesin itu jalan ataupun bergerak akan terjadi insiden ya, takut si kunci itu masuk ke dalam engine, tiba-tiba ganjel ya kan, itu bukan main nanti. Nah, apalagi ketika kita sedang melakukan perbaikan di bagian bawah ya. Contoh kita sedang di kolong ya. Nah, alat itu ketika kita lupa taruh di atas, nah itu dikhawatirkan akan jatuh dan bisa menimpa orang yang ada di bawahnya. Itu sangat berbahaya ya. Makanya jangan pernah menaruh alat di atas mesin ya. Yang kedua, ketika di atas kap itu juga nanti akan, ketika getar ya, itu akan jatuh ya. Nah, ketika jatuh itu pasti akan menggeser ataupun menggores si cat tersebut ya. Dan itu pasti sangat merugikan ya. Intinya sih safety ya. Jadi ketika kita melakukan ataupun menaruh alat di atas mesin itu safety-nya sangat kurang. Nah, yang berikutnya adalah simpan perkakas pada tempatnya ya. Nah, ini. Jadi ketika part-part yang besar dan part kecil itu kan pasti kalau kita memiliki toolbox ya, kalian mungkin yang sudah PKL ataupun pernah ke bengkel pasti pernah lihat kan, ada alat yang dimasukkan ke suatu tempat. Nah, tempat itu dinamakan toolbox ya. Jadi rumahnya alat. Nah, itu juga dalam artian harus benar-benar ya, ketika contoh kunci pas ya tempatnya di kunci pas, kunci ring ya ditaruh di tempat ring. Nah, ketika skrup ya taruh di tempatnya ya. Jangan sampai dicampur adukan ya. Ketika dicampur adukan, nanti pertama akan mempersulit diri kita sendiri ketika akan mengambil alat tersebut ya. Contoh kita akan melakukan pekerjaan penggantian oli ya. Nah, kan bingung kan. Nah, awal yang harusnya kita kunci sok kita taruh di tempatnya, ini diletakkan di kunci lain ya. Itu akan mempersulit ataupun memperrepot diri sendiri ya. Nah, selanjutnya ketika dicampur aduk ya, nanti contoh mungkin kalian pernah lihat ya, ketika di rumah-rumah ya, di rumah kalian mungkin antara palu, antara si paku, ketika dicampur jadi satu ya, apa yang terjadi? Karatan. Nah, itu korosif. Nah, makanya sangat penting ya ketika kalian memiliki alat
ataupun tool itu harus benar-benar diperhatikan, dirawat ya. Jangan sembarangan melakukan ya. Yang harusnya bisa awet 2 tahun 3 tahun ya paling sebulan atau berapa bulan udah kurang baik, maka akan sangat merugikan ya. Beli lagi dan beli lagi. Yang selanjutnya adalah membersihkan perkakas secara teratur ya. Nah, kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Makanya semua aspek ya, makanya mau bukan hanya hand tool dan sebagainya, yang namanya kebersihan itu adalah sebagian emang sudah wajib ya, hukumnya wajib. Jadi apapun yang ketika digunakan dalam keadaan kotor itu pasti tidak nyaman lah ya. Nah itu. Nah, membersihkan perkakas merupakan hal yang wajib dilakukan agar terhindar dari karat maupun kerusakan lain ya. Jadi setelah menggunakan itu wajib dibersihkan, dilap ya minimal agar tidak terjadi korosif. Nah, kalau sudah korosif itu nanti umur yang harusnya bisa sampai 5 tahun 6 tahun itu paling hanya 2 tahun sudah bisa rusak ya biasanya ya, karena terjadi korosif. Nah, ya minimal dilap, kalau ada WD boleh dikasih WD ya, biar jadi kalau WD itu kan melindungi ataupun sebagai pelapis buat anti karatnya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah gunakan perkakas sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini ya yang paling penting adalah gunakan perkakas sesuai dengan kebutuhan. Contoh, ketika kita ingin mengendorkan ataupun mencopot si silinder head ya, kita gunakan kunci momen ya, jangan menggunakan obeng apalagi dengan kunci pas atau ring ya, karena mungkin bisa menggunakan kunci pas dan ring, tapi dengan silinder head itu kan momennya ataupun kekencangannya itu bisa di atas 100 kilo ya. Kalau dipaksakan, pertama bisa terjadi selek, yang kedua bisa melukai orang tersebut ya kan, karena dipaksakan. Nah, itu akan sangat ini ya, merusak. Nah, makanya kita diwajibkan atau harus bijak ya dalam melakukan penggunaan alat sesuai dengan kegunaannya, sesuai dengan peruntukannya ya. Nah, itu beberapa tips yang harus kita perhatikan ketika kita memiliki alat-alat ya, baik hand tool ataupun perkakas ya. Apalagi yang berkakas dengan biasanya kan kalau yang unik ya, unik itu biasanya kayak SST itu kan dari segi harga itu kan lumayan juga ya kan. Makanya kita harus benar-benar dalam melakukan perawatan ini harus diperhatikan lah, ekstra diperhatikan. Jangan sampai ketika sudah melakukan pekerjaan alatnya digeletakkan atau kan ditaruh di sembarangan ya. Yang pertama nanti akan mempersulit kita sendiri ketika akan melakukan perbaikan ya kan. Harus cari di mana tadi ya taruhnya dan sebagainya. Itu akan mempersulit diri sendiri ya. Ketika kita melakukan pekerjaan dan setelah melakukan pekerjaan kita letakkan kembali alat sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan toolbox ya, maka ketika akan melakukan pekerjaan berikutnya akan mudah ya kan. Oh iya, ini tempatnya obeng di sini, tempatnya seperti pas ring, kunci sok itu udah ada masing-masing tempatnya. Ketika akan digunakan lagi juga sudah, oh iya ini tempatnya di sini. Kita juga sudah hafal kan lokasinya. Oh, saya taruhnya di sini gitu. Nah, terus kalau bisa diusahakan jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung juga ya. Ketika terkena sinar matahari langsung dikhawatirkan ya tadi ya bisa korosif juga ya kan, karena terlalu panas bisa memuai ya. Yang makanya benar-benar nih ya, jadi kunci itu kalau bisa ya harus benar-benar perawatannya harus semaksimal mungkin diperhatikan agar pertama awet ya, umurnya yang harusnya bisa 2 tahun 3 tahun ya kan, jadi efisiensi
kita nggak usah belanja lagi ya kan, udah otomatis ada. Nah seperti itu untuk perawatan kunci-kunci. Nanti juga kita akan membahas mengenai perawatan yang lain ya, seperti kunci Inggris atau nanti SST ya, Special Service Tool, itu juga bakal perawatannya juga beda ya, karena SST itu termasuk kunci khusus ya, khusus dan tidak sembarangan orang memilikinya ya, kecuali di bengkel-bengkel resmi biasanya mereka sesuai standarnya digunakan, yaitu ya punya bengkel tersebut saja yang memiliki ya, jadi bengkel-bengkel lain belum tentu bisa memiliki, apalagi yang hanya kayak seperti kita ya, yang hanya orang awam, kemungkinan besar ya agak susah. Itu juga perlu penanganan khusus. Makanya apapun kuncinya ya, semua kunci itu harus wajib ditempatkan di tempatnya, dirawat dengan baik agar umurnya panjang dan bagus itu ya. Nah ketika nanti juga ada treatment ya, treatmentnya nanti akan kita bahas di next ya, saya bocorkan sedikit. Ketika kita memiliki kunci ya, kunci ini contoh kita beli di 10.003 ya. Nah bagaimana kunci itu yang di 10.003 itu dengan kualitas yang standar ya, mungkin di bawah standar ya, tapi bisa sesuai dengan kualitas kunci-kunci yang harganya lumayan ya. Nah itu nanti sedikit saya sharing mengenai alat-alat seperti itu ya, yang kualitasnya kurang baik, bisa kita dengan treatment yang baik dan benar nanti akan menjadi kunci yang lumayan ya, bisa awet penggunanya. Nah asal pertama pemakaiannya, teknik pemakaiannya itu benar, kedua adalah penyimpanannya juga harus diperhatikan ya, jangan sampai ketika kotor langsung dimasukin jadi satu kan. Jadi kan seperti yang kalau kita di rumah-rumah ya, kadang kita memiliki perkakas, kita campur, ada paku, ada palu, ada macam-macam lah ya. Nah ketika dimasukin di satu ember kan biasanya paling umum ya, ditaruh di ember, jadi sewaktu-waktu kita akan menggunakan, oh ya tinggal ambil. Tapi kan apa yang terjadi biasanya di situ karatan ya, ada satu saja komponen yang karatan, maka kan yang lain biasanya menular ya, apalagi kalau kuncinya kurang bagus. Nah itu akan jadi PR sendiri. Nanti kedepannya saya akan memberikan treatment bagaimana melakukan kunci yang biasa menjadi kunci luar biasa. Oke, next video ya. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi kita ketika mempunyai kunci itu harus benar-benar dijaga, itu intinya, itu aja ya. Nah semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, takutnya nanti gagal paham. Nah oke, nanti kita lanjut di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.